rahmat ilahi Rabbil limpadi kepada Nabi ya Sidi, maqam tertinggi ya Sidi, maqam tertinggi. Panggil ilahi datang kemari, ayo ikuti ya Sidi, hadza min Rabbi ya Sidi, hadza min Rabbi. Allahu Allah, yang takdir jadi harus memilih ke taman ini ya
Sidi, aman wallahi ya Sidi, aman wallahi. Mengubah diri kau mesti wani, keluar dari ya Sidi tempat sembunyi, ya Sidi tempat sembunyi. Allahu Allah, Allahu Rabbi, auni wa hasbi ya Sidi, man li siwahu ya Sidi, man li siwahu. Allahu Allah, Allahu Rabbi, auni wa hasbi ya Sidi, man li siwahu ya Sidi, man li siwahu. Laku dan perih harus serasi, iradah Rabbi ya Sidi, bukalah hati ya Sidi, bukalah hati. Dari pertiwi bebaskan diri, yakni kembali ya Sidi ke alam asli ya Sidi, ke alam asli. Allahu Allah, Allahu Rabbi, auni wa hasbi ya Sidi, man li siwahu ya Sidi, man li siwahu. Allahu Allah, Allahu Rabbi, auni wa hasbi ya Sidi, man li siwahu ya Sidi, man li siwahu. Jangan kau saji hati disuci, kau menikmati ya Sidi, Tuhan dicari ya Sidi, Tuhan dicari. Menjadi saksi minhu ilaihi, rahmat ilahi ya Sidi, min fadli Rabbi ya Sidi, min fadli Rabbi. Allahu Allah, Allahu Rabbi, auni wa hasbi ya Sidi, man li siwahu ya Sidi, man li siwahu. Allahu Allah, Allahu Rabbi, auni wa hasbi ya Sidi, man li siwahu ya Sidi, man li siwahu. Allahu Allah, Allahu Rabbi, auni wa hasbi ya Sidi, man li siwahu ya Sidi, man li siwahu. Allahu Allah, Allahu Rabbi, auni wa hasbi ya Sidi, man li siwahu ya Sidi,
hujan itu rahmat. Ini luar biasa. Tapi apa itu rahmat? Sebentar, biar rahmat turun dulu. Lebat sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tepat sekali kita bicara tentang rahmat. Ya. Karena hujan itu termasuk rahmat. Tahu siapa yang mengurus hujan? Malaikat Mikail, dan juga dinamakan malaikat rahmat. Bismillah. Tapi sebenarnya rahmat pertama itu adalah Allah isyaratkan dalam ayat Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Jadi asal usul rahmat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan setelah itu para wali. Ya. Wali dalam bahasa Arab itu ada kaitan dengan hujan juga. Ya. Itu sebabnya setiap kali kalau Allah mengangkat seseorang menjadi wali Allah itu harus hujan. Ya. Kalau belum hujan, belum ada konfirmasi. Ya. Dan hujannya beda-beda. Ya. Ada yang gerimis, ada yang hujan lebat, ada yang badai. Hati-hati kalau seseorang diangkat jadi wali, badai datang. Dia paling jalal. Ya. Alhamdulillah. Rahmat adalah ya, mulai ya, Rabbi rimpahi ke atas Nabi, ya, itu makam yang tertinggi. Dari rahmat ilahi itu adalah makam Nabi yang tertinggi. Ya. Kalau dalam definisi Sufi mengatakan rahmat itu adalah al-isalu bil khair, ya, yaitu menyambung dengan kebaikan. Berarti munculnya dalam hati kita terhadap kebaikan, ingin melakukan kebaikan, condong pada kebaikan, senang dengan kebaikan, itu rahmat. Ya. Dan kebaikan yang paling baik itu adalah Nabi SAW. Berarti kalau kita ada cenderung pada Nabi, itu rahmat. Al-isalu bil khair. Ya.
Jadi setiap terlintas dalam pikiran kita untuk melakukan kebaikan. Itu asal usulnya dari rahmat. Berarti dari Nabi SAW. Itu hakikatnya. Saking karena munculnya Nabi, ada rahmat. Karena laulaka ma khalaqtul aflaka. Ya. Nah, sebuah hadis qudsi mengatakan, kalau bukan karena engkau, wahai Nabi, aku tidak ciptakan seluruh alam ini. Aflak itu seluruh falak. Ya. Itu rahmat. Ya. Asal usul rahmat. Dan dari situ muncullah dua sisi rahmat, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, atau diistilahkan oleh Sufi Rahmaniyah dan Rahimiyah. Sifat Rahmaniyah dan sifat Rahimiyah. Ya. Rahmaniyah itu secara global untuk semua. Itu Rahmaniyah. Jadi seorang Islam itu harus punya sifat ini juga. Jadi bukan hanya punya sifat kasih sayang terhadap sesama, tapi harus terhadap seluruh makhluk. Karena semuanya ciptaan Allah. Itu Rahmaniyah. Ya. Tapi Rahimiyah itu untuk asyaddu hubban lillah. Ya, ataupun ruhama bainahum. Ya. Yaitu mereka punya kasih sayang terhadap sesama orang mukmin. Asyidda'u 'alal kuffar. Okey. Mereka itu sangat keras terhadap orang kafir. Dan guru saya mengatakan kafir yang sebenarnya adalah nafsu. Jadi sangat keras menentang nafsunya. Ya. Tapi memberikan kasih sayang pada selain nafsu itu. Berarti jasad kita bukan nafsu. Berarti harus berikan kasih sayang. Yang harus tentang itu adalah nafsu kita. Ya. Dan itu tidak bisa kecuali dengan rahmat Allah. Ya. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimah Rabbi. Okey. Saya tidak memberi excuse, ya, alasan buat nafsu saya, karena nafsu itu innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan pada keburukan. Itu yang harus ditentang. Senantiasa suka mendustakan kebenaran, senantiasa ingin mengingkari kebenaran, cenderung pada keburukan saja. Itu yang harus ditentang. Tapi harus dengan bimbingan. Itulah illa ma rahimah Rabbi. Dan bimbingan ini adalah Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Dan penerus beliau itu ada para wali. Jadi para wali itu ada rahmah. Ya. Jadi untuk mencari kebaikan, Allah perintahkan ketika ingin bertemu dengan Nabi harus waqaddimu najwakum bis sadaqah. Ya, dalam Quran itu mujadilah. Ya. Harus dahulukan memberi sedekah. Itu sebab menjadi tradisi kalau seseorang yang mau bertemu dengan guru bawa sedekah. Ya. Karena perintah Allah. Ya. Jadi karena itu Allah turunkan ayat berikutnya. Jangan mengira sedekah kamu itu akan memiskinkan kamu. Tapi kalau benar-benar tidak bisa, Allah Maha Penyayang. Allah paham. Allah menerima taubat kalian. Itu ayat berikutnya. Berarti Allah meringankan. Ya. Tapi tradisi selalu kalau mau bertemu guru selalu bawakan sesuatu.
Ya. Sesuai kemampuan. Yang punya telur buat telur, yang punya mentimun buat mentimun, yang punya ayam buat ayam. Ya. Yang punya singkong buat singkong. Ya. Jadi ada cerita pernah saya ceritakan, lucu. Ya. Seorang murid itu sangat ingin bertemu dengan kiainya, ya, gurunya. Jadi cari-cari dapat singkong. Ya. Pergi bertemu guru, senang sekali. Ya. Waktu bertemu guru, guru bilang pada istrinya di belakang rumah, kita punya apa? Ya. Dia bilang ada kambing, ya. Tak ada apa-apa kecuali kambing yang kita peras susunya. Jadi guru bilang, oke, kasih. Jadi murid itu senang sekali. Dia ceritakan pada semua. Saya bawakan singkong dapat, ya, kambing. Ya. Jadi di antara murid-murid itu ada yang kikir, ya. Tapi dia mau banyak. Jadi dia bawa sapi. Ya. Bawa sapi bertemu dengan gurunya. Ya. Guru tanya pada istri belakang rumah, ada apa? Tidak ada apa-apa kecuali singkong. Jadi kasih singkong. Ya. Itu menunjukkan ada tradisi yang melaksanakan ayat ini. Ya. Tapi lucu. Ya. Dia pikir dia bawakan sapi bisa dapat jauh lebih banyak. Itu yang dia dapat singkong. Ya, alhamdulillah. Okey. Jadi tapi di sini intinya adalah berikan sesuai kemampuan, ya. Tidak Allah tidak menuntut lebih dari itu, ya. Jadi kalau ingin berkonsultasi dengan guru harus bawakan sesuatu. Intinya itu tradisi, ya. Jadi kembali pada rahmat adalah kebaikan. Berarti kalau ingin kita mencari kebaikan harus berikan kebaikan. Kalau ingin dapatkan rahmat harus berikan rahmat, maksudnya. Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak memberikan rahmat, kasih sayang pada yang lain, tidak akan dapat kasih sayang dari Allah. Ya, man la yarham la yurham. Ya. Atau tarahum, ya. Saling memberikan kasih sayang. Okey. Jadi yang saya maksudkan sini ada kebaikan yang sebenarnya itu adalah nabi, itu makam yang tertinggi. Okey. Berikutnya jadi dengan adanya nabi, jadi Allah panggil, ya, ayo kemari, ya, ikuti hadza min Rabbi. Rahmat inilah yang sebenarnya dari Allah. Sehingga Nabi sendiri pun mengatakan, saya tidak masuk surga dengan amal-amal saya, dengan solat saya, dengan puasa saya. Saya masuk surga hanya karena rahmat Allah. Ya. Dan umat Allah perintahkan, ya, bukan solat kita yang memasukkan kita ke surga, tapi rahmat yang Allah berikan itu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat kita masuk surga. Itu yang maksud saya ketika ditulis di sini, ya, Allah ilhamkan itu, yaitu ayo ikuti, ya, karena ini hadza min Rabbi, ini rahmat dari Allah. Jadi harus mengikuti sunnah Rasul, harus mengikuti Rasul, ya. Dengan kasih sayang Rasul lah kita masuk surga, bukan dengan amal kita, bukan dengan solat kita, bukan dengan puasa kita, tapi dengan mengikuti Nabi. Ya. Kemudian untuk mendapatkan kebaikan rahmat ini, nikmat itu harus disyukuri. Ya. Jadi rahmat bisa menjadi nikmat kalau kita syukuri. Kalau rahmat itu tidak disyukuri menjadi niqmah. Nikmat itu dengan qaf ada sebaliknya nikmat. Ya. Jadi ketika turunnya rahmat akan menjadi nikmat kalau kita syukuri. Ya. Faham? Jadi rahmat itu menjadi nikmat.
ku tambah lagi. Karena itu janji Allah. Ya. La in syakartum la azidannakum. Ya. Kalau kalian bersyukur, kami pasti akan tambah lagi. Ya, nikmat syukuri, ku tambah lagi. Apa tambahan itu ada? Yang tambahan yang paling baik itu zikir di hati, aku di sisi. Itu tambahan yang paling baik. Ya, tidak ada tambahan yang lain. Manusia umumnya kalau memberi sesuatu dia minta tambahan. Ya, dari Allah. Kasih 10.000 mau 10 juta. Ya. Tapi saya tafsirkan dengan cara yang berbeda. Ya, kita berikan yang kita inginkan, ingat Allah. Ya, merasakan kehadiran Allah ketika kita memberi. Ya. Itu tafsiran saya, ya. Cintaan Rabbi, ya. Setelah itu rasakan kehadiran Allah, terasa muncul cinta. Okey. Yang dirasai itu pun dari rahmat ilahi. Ya. Jadi kalau sudah muncul rasa cinta itu rahmat. Ya. Jadi ini definisi rahmat yang lebih mendalam. Ya. Ketika munculnya itulah rahmat yang sebenarnya. Ya. Karena keinginan ingin untuk sampai pada kebaikan. Itu definisi sufi. Al-isalu bil khair. Itu rahmat. Ya. Jadi kalau sudah muncul itu ingin bersama Allah, kebaikan mana yang ya, lebih baik dari itu? Ya. Ingin bersama Nabi, itu kebaikan. Ingin bersama orang-orang soleh, itu kebaikan. Ya. Jangan tafsirkan kebaikan itu dengan ya. Itu sebahagian kecil. Tapi yang saya tafsirkan rahmat itu lain. Ya. Yaitu selalu ingat Allah, selalu bersama Allah, ya, selalu bersama Nabi, selalu bersama orang-orang baik, dan selalu ada keinginan untuk kebaikan, untuk berbuat baik, untuk bersama orang baik, untuk semua jenis kebaikan. Ya. Itu rahmat. Ya. Nafsu di diri, ya ini pencegah. Jadi berikutnya saya berikan, ya, apa yang menyekat, ya, menahan, merasakan rahmat itu adalah nafsu di diri. Okay. Raja di hati, itu karena sudah menguasai hati kita. Okay. Tak sadar diri kemana pergi. Bingung. Ya. Okay. Jadi jawabannya adalah bagaimana mengobatinya? Serahkan diri, ya, pada orang yang sudah merasakan itu. Ya. Tanpa kecuali sebulat hati, mari kembali. Okay. Itu baru bisa merasakan rahmat ilahi. Okay. Kalau belum, ya, menahan nafsu, baru menyerahkan, ya, pengendalian nafsu itu pada seseorang yang bisa mengendali nafsu kita, ya, belum dapat rahmat. Ya, ketika sudah, ya, berarti berguru. Kalau sudah berguru, benar-benar berguru, bukan nama berguru tapi tidak berguru. Ya, banyak orang begitu. Saya punya guru, tapi tak tahu kemana. Ya, harus berguru dengan benar. Okay? Tapi yang takdir jadi, ya. Dan apa yang Allah takdirkan, nafsu ammaratun bisu, tetap akan ammaratun bisu. Itu nafsu. Ya. Jadi kalau kita ikut nafsu, itulah akan terjadi. Okay. Harus mengilih. Mengilih ada satu istilah. Ya. Kita pindah dari satu tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Ya. Itu mengilih. Jadi pindah dari kerendahan penuh dengan nafsu, tenggelam dalam hawa nafsu, keluar dari, ya, sana ke tempat yang tinggi, ya, tempat yang aman. Okay. Kalau banjir itu ke bukit, ya.
ke taman ini aman wallahi. Jadi yang dimaksudkan di sini dari tenggelam ke dalam lautan nafsu, kita mengili mencari tempat aman bersama guru, bersama orang-orang baik, bersama orang-orang yang selalu memperbaiki diri, menentang nafsunya. Okey, pasti aman. Ya, kalau ikut mengubah diri, ya, kau harus harus berani untuk mengubah diri. Ya. Keluar dari tempat sembunyi, karena tempat sembunyi itu nafsu. Ya. Jadi harus, ya, jangan sembunyi di sebalik nafsu terus. Ya. Kalau ingin dapatkan rahmat ilahi, harus keluar dari lingkaran nafsu ataupun lubang-lubang nafsu. Ya, harus keluar. Dan ini susah kecuali ikut guru, karena guru akan tusuk supaya keluar. Okay. Kalau tidak, tetap dalam, ya, sangkar nafsu, harus ditusuk-tusuk, ya. Keluar semua nanti. Jadi ketika nafsu keluar bahaya, ya. Itu sebenarnya guru selalu berhati-hati, karena setiap kali kalau nafsu keluar mengamuk, ya, semua orang kena. Tapi guru sudah berjaga-jaga, karena guru sudah tahu. Wa syarrun nafsi kama ya'lam la tusarrah fina. Syekh Al-Alawi mengatakan kejahatan nafsu itu sudah maklum, ya, tidak akan mengubah kami. Kami tidak akan mengalami tasrif bahasa Arab. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala fa'ala fa'ala. Banyak perubahannya. Ya. Jadi nafsu harus konsisten, ya, istiqamah. Laku dan peri. Okay, itu cara untuk menahan nafsu itu adalah laku dan peri, yaitu tindakan dan niat, ya, dalam hati. Ya. Harus serasi, ataupun ucapan kita, peribahasa, ya. Okay. Jadi ucapan dan tindakan kita harus sama. Okay. Itu untuk mengangkat nafsu. Karena nafsu yang kalau merajalela, ucapannya tidak sesuai dengan tindakannya, itu tanda. Okay. Jadi benahi niat, kemudian bertindak sesuai dengan apa yang kita katakan, ya. Okay. Itu sangat penting. Berarti begitulah ketika kita menyampaikan, harus kita amalkan supaya sama. Okay. Laku dan peri harus selasi. Iradah Rabbi, bukalah hati. Jadi harus selalu serasikan diri kita dengan kehendak Allah. Itu maksudnya. Jadi serasi ini dibawa ke berikutnya, yaitu harus sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Berarti harus buka hati kita untuk menyesuaikan diri dengan keinginan Allah, bukan nafsu. Itu cara mengekang nafsu. Tinggalkan keinginan nafsu, sesuaikan setiap keinginan kita dengan keinginan Allah. Ya, iradah Rabbi. Okay. Jadi bukalah hati kita untuk itu, dan juga berarti minta Allah bukakan hati supaya kita bisa serasi dengan kehendak Allah. Ya. Dari pertiwi, itu tanah air kita, yaitu berkaitan dengan nafsu juga, ya. Dari dunia ini, keinginan hawa nafsu.
bebaskan diri, ya. Jadi jangan terpuruk dalam kehidupan duniawi, yakni kembali ke alam asli, yaitu kembali pada keinginan Allah yang sebenarnya, yaitu nafsu yang tenang, mutmainnah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu harus kembali. Itu alam asli kita, ya. Alam asli kita adalah nafsu yang tenang, nafsu yang senang dengan Allah, nafsu yang disenangi oleh Allah, ya, mardiyah. Allah senang, kita senang, Allah senang. Okey. Bukan keinginan selain dari itu. Okay. Itu alam asli yang sebenarnya ciptaan. Okay. Jangan kau sahi. Sahi itu bahasa Arab berarti lupa, lalai, alpa. Okay. Hati disuci. Jadi disuci dari keinginan hawa nafsu. Hati itu harus dikilap, harus disucikan. Okay. Taman nikmati Tuhan dicari. Bagaimana menyucikan hati? Menikmati dunia ini, tapi jangan lupa Sang Pemberi nikmat. Ya, itu maksudnya. Boleh nikmati dunia, boleh mencari dunia, ya, tapi jangan lupa, ya, Sang Pemberi nikmat, Sang Pemberi rahmat, Sang Pemberi segala apa yang bisa kita nikmati. Ya, itu Tuhan dicari. Mencari saksi minhu ilaihi. Jadi bukan hanya mencari saja, tapi menyaksikan segala sesuatu itu dari Allah dan kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua, termasuk diri kita, datang dari Allah, kembali pada Allah. Segala kebaikan datang dari Allah, akan kembali pada Allah. Apa saja, ya, minhu ilaihi. Rahmat ilahi min fadli rabbi. Inilah rahmat yang sebenarnya, rahmat ilahi, semuanya dari kebelimpahan Tuhanku. Ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ini sudah, ya. Jadi definisi yang berbeda tentang rahmat. Okey. Okey. Jadi kalau pahami, ya, inilah nikmat yang terbaik. Ya. Okay. Jadi nikmatilah. Karena ini semuanya rahmat Allah. Ya. Termasuk hujan. Dan hujan, rahmat itu dinamakan rahmat karena setelah hujan apa yang terjadi? Semua senang. Tumbuh-tumbuhan semua senang. Ya. Tumbuh. Kalau lama tidak hujan, semua layu. Ya. Jadi ketika ada rahmat, bersemangat. Ya. Kalau tidak bersemangat, ada masalah. Ya. Okey. Jadi harus dapatkan rahmat, ya. Rahmat ilahi. Bismillah. Ya, cukup. Wali barakati rasuli wa ahli baitin Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna bismika ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.